Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat KPI, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita kembali lagi di podcast KPI ataupun KPI Podcast. Dan edisi kali ini kita mau cerita-cerita sama dosen muda. Udah ketebak lah ya dengan judulnya siapa? Ada Bu Dila di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Peno sehat? Alhamdulillah saya juga sehat ini, Bu. Tetap jaga kesehatan teman-teman dimanapun berada, sama kebersihan tuh yang paling penting. By the way, karena Ibu Dila adalah dosen muda di KPI, apa ya? Kenapa sih Bu? Pertanyaan pertama, kenapa sih Bu jadi akhirnya pengen jadi dosen nih di KPI? Oke. Pertama cerita jadi dosen itu saya 2016 Pen. 2016 berarti udah sekitar 4 tahunan lah ya. Genap 4 tahun nanti bulan Oktober. Kenapa pengen jadi dosen? Jadi ketika kuliah saya tidak bercita-cita menjadi dosen muda ya Pen ya. Saya pengen jadi dosen, tapi setelah jadi praktisi kemudian nanti melanjut ke akademisi, maksud saya seperti itu. Tapi kok ya karena pengalaman-pengalaman buat ngajar terus ada di depan kelas waktu presentasi itu ngerasa seneng aja kalau dulu. Pengen jadi dosen tapi nantilah, karena kita tahu kan mungkin pandangan teman-teman juga kalau yang namanya dosen itu udah yang mohon maaf usianya senior, kemudian yang secara udah kayak bapak sama ibu kita lah ya usianya. Jadi saya pengen nih jadi dosen tapi nanti pengennya kayak gitu, tapi kok dijalani setelah S2 malah dapat tawarannya jadi dosen duluan ya, dengan berbagai pertimbangan ya udah deh diterima aja gitu. Nanti kalau udah lulus S1 S2 pilihnya tuh yang realistis, idealisnya udah mulai kurang. Oke. Nah, tapi Bu, apakah Ibu menerima nih terkait, kan ada juga nih beberapa dosen yang mungkin dosen muda yang tidak menerima julukan dosen ataupun bisa dikatakan mungkin pengabdian. Nah, Ibu sendiri apakah menerima atau tidak, Ibu? Jadi kalau secara keputusan menteri namanya udah dosen lah ya. Benar. Tapi kalau saya lebih senang kalau dulu, karena awal-awal juga mungkin kalau teman-teman sering saya bilang kita ini di kelas tuh fasilitator. Jadi hanya menyampaikan kalian tuh kalau mau belajar dapat ini nyarinya tuh di sini loh, di sini. Nanti kita sampaikan materinya dari sini loh, dari sini. Jadi ya teman-teman mahasiswa sendiri yang harusnya bisa mengekspor keilmuannya. Kita di kelas hanya selaku fasilitator. Nanti kalau mereka ada kesulitan yang ditanya seperti ini gitu. Waduh, ternyata ibaratnya bilangnya adalah fasilitator, masih belum mau juga dibilang dosen tadi ya Bu ya. Baik, untuk ini sendiri Bu, apa? Kan Ibu juga kalau teman-teman KPI pada bilang, wah Bu Dila ini deket banget sama mahasiswa. Kenapa sih Bu ini bisa deketin sama mahasiswa? Jadi gini Fen, tadi kan sudah disebut ya secara usia ya, mungkin karena deket juga. Mahasiswa pertama saya itu justru bahkan ada yang usianya lebih tua loh daripada saya. Saya kan lahir 92, ada anak yang 91 waktu itu. Jadi secara usia tuh anak KPI. Ada lah ya. Nah, kemudian secara usia mahasiswa pertama berarti rata-rata kalau 2014 kan cuma beda 4 tahun kan sama saya. Saya tuh dari SMA emang deket sama adik kelas saya. Kemudian kuliah S1 kan gabung di komunitas. Komunitas kan melebur ya, mau anak angkatan yang 2000 atas sama 2000 bawah. Misalkan itu deket sekali. Sampai ke akhirnya ke bawah-bawah nih di dosen saya tuh menganggap teman-teman mahasiswa ya jadi kayak adik-adik saya gitu loh, Pen. Ya tadi justru bahkan adik saya tuh usianya lebih muda daripada kalian. Jadi saya tuh kayak yang ya udah berasa seperti dengan adik-adik saya sendiri gitu. Nah, jadi itu yang akhirnya kejawab ya teman-teman. Akhirnya Bu Dila ternyata deketnya seperti itu. Tapi Bu tidak, ini juga kan Bu tidak apa? Artinya Ibu dosen kan juga harus berkolaborasi, berkomunikasi sama dosen-dosen yang mungkin maaf dosen senior. Nah, gimana sih Bu? Apakah ada kesusahan atau mungkin ibaratnya apa ya? Bukan kesusahan sih Bu, lebih apa ya Bu ya namanya? Lebih mungkin adaptasinya gitu adaptasi, ya. Bu. Itulah Fen, kenapa saya juga tidak begitu menyasar di tempat saya kuliah dulu di komunikasi. Saya nggak mau tuh kalau disuruh jadi dosen di sana, karena saya tuh masih sampai sekarang masih menganggap beliau-beliau itu benar-benar guru saya, seperti ayah ibu saya gitu kan. Kalau di sini kan mungkin secara usia mungkin sama ya seperti ayah ibu saya. Awalnya juga saya bingung karena ngerasanya, dan di sana juga menganggap saya itu seperti anaknya gitu loh, Ben. Oh, jadi paham, jadi paham.
ya agak bingung saja, tapi kesini kan mungkin komunikasinya juga sudah berbeda, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan kita itu di posisi yang sama, akhirnya ya waktu saja sih Fen, Waktu ya. yang kemudian membuat saya jadi lebih sudah seperti ya sama-sama dosen sekarang. Wah, mantap, mantap, Bu. Sejarah Ibu dong akhirnya menjadi dosen muda kan 2016 masuk nih di KPI. Berarti kan sebelumnya cepet banget nih Ibu. Oke, saya tuh angkatan 2010 lah ya 2010. kuliahnya, 2010 kuliah, kemudian ya kok gini loh Fen, jadi ada satu cerita menarik ketika saya S1, saya itu pengennya normal lah ya, saya tidak mau terlalu mencolok anaknya emang gitu, jadi pengennya normal, kuliah lulus 4 tahun, saya juga tidak berpikir untuk kuliah lulus cepet, tapi kalau dulu UMY itu setiap tahun selalu membuat kalender duduk, kalender akademik yang itu tidak pernah selisih tanggalnya Pen waktu saya kuliah. Jadi kalau ditulis wisuda tanggal segini ya beneran wisuda tuh tanggal segitu. Nah, di semester 5 lah ya, berarti tahun ajaran baru. Semester 5 itu keluar kalender akademik Pen. Wisuda itu tahun 2014 itu tanggal 15 Februari. Yang mana itu saya ulang tahun, Pen. Iya. Ya, jadi akhirnya saya kenapa kekeh ngejar, saya pengen ada momen di saat tidak semua orang mungkin bisa merasakan ketika wisuda, ketika ulang tahun. Itu salah satu motivasi terbesar saya, yang akhirnya saya yang janjian dulu sama teman-teman, saya 4 tahun saya mundur dari tim lulus 4 tahun. Saya bilang ini momen wisuda pas ulang tahun, saya bilang saya mau ngejar ini, saya bilang akhirnya saya jalan gitu. Tapi menerima semua Ibu. Ya biasa aja sih teman-teman, Okay. karena kami ngerjainnya bareng. Okay. Kami ngerjainnya bareng ya, ya momen lah ya, karena kita deketnya itu bukan karena maksudnya ya dengan pendapat kamu ya kami terima gitu. Itu S1. Kemudian S2, jujur saja kok S2 tuh mahal Fen, karena beasiswa ayah bunda. akhirnya semester 1, 2 waktu itu ditarget sih, bukan ditarget ya, orang tua waktu awal mau kuliah S2 tuh ditanya kira-kira akan habis berapa. Saya ngitungnya 4 semester waktu itu Fen, tapi kok kemarin ada 2 pilihan, saya masuk di UIN 4, memperhatikan kurikulumnya semester 1, 2, ternyata di Unpad itu hanya 2 semester mata kuliahnya Pen, masuk semester 3 kalau kamu tidak mengulang kamu akan bisa fokus di tesis. Akhirnya selesailah itu 3 semester tuh. Itu cepat banget ya Bu. Ya lumayan sih. Tapi akhirnya Bu dari sudah menjadi dosen hampir 4 tahun, apa nih yang sudah Ibu rasakan perbedaannya Ibu jadi mahasiswa kan kayak langsung blek gitu, ibaratnya langsung jatuh lah Ibu ya. Banyak kagetnya sih Fen, banyak kagetnya. Pertama kalau dulu kan saya mahasiswa termasuk anak yang apa ya bahasanya, mungkin hanya seperti mahasiswa kebiasaan gitu ya, ya ke kampus, kemudian organisasi, kemudian melihat teman-teman saya yang ada namanya tapi nggak pernah masuk kuliah, kemudian masuk kuliahnya tuh mungkin cuma Senin Kamis misalkan kayak gitu. Masuk kuliah Sabtu puasa misalkan kayak gitu. Akhirnya ya dulu cuman menganggapnya kok kayak gini sih, kayak gitu. Tapi setelah menjadi dosen tuh saya kaget, ternyata masalahnya mahasiswa tuh banyak banget. Itu yang akhirnya membuka pikiran saya bahwa anak-anak yang seperti itu tuh justru bukan dijauhi, malah harus diperhatikan Veno. Ternyata ada loh anak-anak yang pengen banget kuliah tapi biaya nggak ada misalkan. Ada anak-anak yang orang tuanya pengen kuliah tapi anaknya nggak mau, merasa salah jurusan dan lain-lain. Ada yang mengaku-ngaku kuliah tapi tidak pernah masuk. Itu ada fans, sampai bahkan baru tadi pagi ada kakaknya yang nanya, adik saya sudah seminar proposal belum? Maksudnya, kakaknya yang nanya, berarti kan maksudnya hubungan antara keluarganya sendiri pun tidak baik. Dan banyak sekali masalah-masalah yang ketika saya jadi dosen saya baru tahu, oh ternyata mahasiswa ini banyak sekali masalahnya. Waduh, ternyata banyak sekali masalahnya setelah ATM Ibu merangkul mahasiswa-mahasiswa lain termasuk saya. Nah, kalau diibaratkan Ibu, nah kalau dikatakan apakah Ibu juga termasuk dosen millennials? Oke. Dosen muda sama dosen millennials apa bedanya guys?
kayaknya beda apa sama sih? Muda ya. Jadi milenial sekarang lebih jauh deh, Bu. Oke, jadi gini, kalau menurut pendapat saya milenial itu mungkin dua ya, Ven ya. Secara usia itu mutlak, Iya. tapi secara sifat, karena banyak sekali saya menemukan dosen-dosen yang secara usia sudah mapan, tapi secara sifat itu masih milenial, masih mampu bergabung dengan teman-teman mahasiswa, masih bisa ikut nongkrong ngopi, itu masih ada, Ven. Gitu. Wah, berarti Ibu termasuk? Hmm. Bisa lah ya. Teman-teman sendiri yang bisa menilai apakah Bu Dila termasuk dosen yang milenial atau bukan. Tapi saya belum nanya nih Bu. Kalau saya udah tahu Ibu dosen KPI ngajarnya apa aja. Nah, boleh dong Ibu cerita Ibu ngajar apa aja sih di KPI ini? Oke, karena saya itu biasanya spesialis semester-semester angkatan atas. Spesialis. Karena saya kan sudah terspesifikasi ya konsentrasinya di komunikasi. Kalau KPI kan punya 2 konsentrasi, konseling dan komunikasi. Nah, saya emang khususnya di komunikasi. Jadi kalau ngajar itu mata kuliah yang udah spesifik. Mata kuliah pilihan yang diambil sama teman-teman komunikasi, manajemen media massa, kemudian ada komunikasi massa kemarin di Vkom, ada teori praktek siaran radio, dan semester depan ini saya ngajar sinematografi. Kemarin kedapatan satu mata kuliah ya by accident lah ya, karena dosen yang seharusnya ngajar tapi kemudian sekolah tidak ngajar, akhirnya saya mengampu mata kuliah PPKN di semester 1. Tapi tadi sistemnya adalah Gimana? fasilitator. Benar ya. Sistemnya adalah fasilitator. Karena tadi dosen yang mengampu, dosen Ibu Dila sendiri dosennya komunikasi. Tapi sejauh ini 4 tahun Ibu menjadi dosen muda, apa sih Bu? Apa ya ibaratnya hal yang paling tidak enak lah, Paling nggak enak. duka lah ibaratnya. Duka menjadi dosen muda. Duka menjadi dosen muda. Bingung nih, Pen. Ini duka atau bahagia, karena saya tuh sering banget dikira mahasiswa. Itu jelas sih, Bu. Itu jelas. Sebenarnya kalau Ibu sudah duduk di bangku sama kita nih kan presentasi, terus ada yang telat, mana nih? Kok nggak ada sih ya? Oh, di belakang, kirain gitu. Iya, itulah mungkin bisa dibilang duka, bisa juga dibilang berarti masih muda ya gitu. Ya kebanyakan itu sih, Ven, karena saya rasa mahasiswa KPI juga nggak ada yang terlalu inilah ya sama dosen yang lebih muda, masih tetap hormat, jadi saya tidak merasa kesulitan ya begitu. Itu aja sih, nggak tahu ya Ven itu duka apa enggak. Tapi kalau ya duka apa enggak? Tapi kalau Ibu cerita di duka berarti masuk ke duka dong. Oh iya. Nah, susah nggak sih Bu ngajar anak milenials dari tahun saya sampai akhirnya mungkin sekarang udah 2000 udah masuk kuliah. Beda ya, Ven ya. Saya memang merasa lebih mudah mengajar teman-teman yang usianya lebih dekat. Mungkin karena secara apa ya, latar belakang apa yang kita rasakan dulu mungkin hampir sama lah ya, cuman beda 4 tahun. Mungkin kecil-kecilnya itu besar dengan Doraemon dan lain-lain, itu mungkin masih sama lah ya. Tapi beda dengan anak-anak sekarang yang mereka lahirnya saja sudah dengan teknologi. Mereka lahir udah di video-videoin kayak gitu-gitu. Terus itu masih kecil sudah pegangnya gadget kayak gitu-gitu. Akhirnya mereka lebih mudah mengakses sesuatu tuh dari handphone dibandingkan dengan saya yang mungkin lihat di laptop aja yang layarnya udah gede itu masih suka pusing. Sukanya tuh yang cetak. Tapi ya akhirnya beda. Akhirnya kita nggak bisa marahin misalkan ada mahasiswa yang presentasi tapi lihatnya di handphone. Karena kadang slide-nya tuh ada di handphone gitu loh, Ven. Kalau kita kan dulu mikirnya kalau mereka pakai handphone, nih googling ya, pasti ya. Dipikirnya kan seperti itu. Tapi sekarang ternyata beda. Apa-apa diakses lewat handphone. Jadi ya kita juga butuh penyesuaian sih hal-hal yang seperti itu. Berarti kalau ibaratnya susah ya kalau misalnya kita sesuaiin dengan perkembangan teknologi bisa Bu. Bisa. Tapi kalau Ibu sendiri Ibu melihat dari dosen senior, gimana sih menurut Ibu untuk mahasiswa yang mungkin sekarang milenials banget dah. Tadi kan apakah dosen KPI rata-rata juga milenials? Rata-rata mayoritas ya. Jadi dari 13 dosen itu tidak banyak, tapi saya merasa kalau teman-teman dosen KPI belajarnya ya mau gitu membuka pikiran dan pandangan bahwa sekarang ya sudah zamannya seperti itu. Apalagi mungkin karena tuntutannya, kita kan di komunikasi, Ven, sudah pasti ketika perkembangan teknologi komunikasi seperti itu kita juga mau tidak mau harus beradaptasi, dan semua dosen KPI ya sadar soal itu gitu. Emang mau nggak mau ya harus nih kayak gini. Betul. Harus sesuai dan juga harus mengikuti perkembangan. Apalagi komunikasi kalau nggak ikut Perkembangan tuh ketinggalan. tinggalan, iya.
Nah Bu, boleh dong kasih tips kepada teman-teman yang mungkin mau melanjutkan S2 ataupun S3 menjadi dosen. Oke, kalau emang bercita-cita jadi dosen, ya yang harus pertama secara administratif harus ya sudah pasti. Ketika harus mau ngajar S1 sudah harus S2, ketika mau ngajar S2 harus S3. Itu sudah wajib. Kemudian linear keilmuan supaya nanti kedepannya mudah, itu juga sangat wajib. Public speaking ya sudah pasti Veno, karena kita akan berbicara di depan umum tidak hanya di kelas saja, tapi nanti kalian harus seminar, kemudian harus melaksanakan pengabdian ke daerah-daerah, ke lapangan, itu wajib ya, nggak malu, kemudian terus belajar karena namanya juga ilmu itu terus berkembang ya, mau apa saja sih harus up to date lah ya, bahasanya seperti itu. Dan lain-lain biasanya menyesuaikan lah ya, menyesuaikan dengan, kalau administratif itu menyesuaikan dengan kampus yang ingin dituju. Dan yang terakhir apa ya, kalau inginnya jadi dosen muda ya mau nggak mau kuliahnya harus cepat selesai. Tapi kalau mau jadi dosen saja tanpa embel-embel muda, dinikmatilah, banyakin pengalaman kalau menurut saya. Oke, itu ya tips dari Bu Dila. Di pikiran saya melintas nih Bu, selama Ibu menjadi dosen 4 tahun, hal yang menarik yang Ibu jumpai ataupun Ibu temui di dosen apa? Apa ya yang menarik ya? Karena banyak banget kan yang menarik, saya bingung kalau disuruh milih satu saja. Apa ya? Mungkin karena kita berkomunikasinya atau berinteraksinya dengan teman-teman mahasiswa, sebenarnya dosen yang usianya senior pun masih terlihat muda karena interaksinya selalu dengan teman-teman yang muda. Ya, jadi aura mudanya kelihatan. Terus. Nah ini tipsnya juga nih untuk teman-teman yang mau jadi dosen ya, dosen muda ataupun ya dosen ibaratnya pengalamannya dong. Ayo yang mau jadi dosen S2, S3. Tapi Ibu mau melanjutkan S3 ya, insya Allah? Wajib. Pertanyaan adalah wajib, karena WMI mewajibkan Bu ya? Mewajibkan semua dosennya S3. Jadi satu informasi juga bahwa WMI ini sekarang sudah tidak menerima S2 sebagai dosen. Kalaupun ada itu pasti dengan pertimbangan yang berlapis-lapis mungkin ya. Tapi saya itu termasuk angkatan-angkatan terakhir yang boleh S2, dan sekarang yang masih S2 ini udah mulai dikejar-kejar untuk lanjut S3. Oke. Pesan dong Bu untuk millennials anak sekarang yang mungkin lagi dengerin ataupun lagi nonton YouTube kita. Oke, untuk teman-teman KPI Podcast ya yang mendengarkan, apapun profesinya ya, mau dosen atau tidak, memang benar-benar harus ditekuni. Itu sih yang penting, jangan lupa berdoa dan restu dari orang tua itu nomor 1 kalau menurut saya. Tuh, denger ya, jangan sampai tadi ada anaknya apa? Kuliah, uang kuliahnya di store terus tapi di WhatsApp sama abangnya atau orang tua yang WhatsApp, Bu, anak saya udah sempro belum, anak saya udah kuliah apa belum. Nah, ini harus diperhatikan lagi teman-teman. Terima kasih yang sudah dengerin juga nonton podcast KPI Podcast. Kalian bisa lihat dan juga bisa dengerin di Spotify. Kalau ke YouTube boleh ke KPI UMY official ya, guys. Official KPI. Official KPI UMY. Ibu yang lebih tahu, guys. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Boleh di komen apa nih yang menarik untuk kita bahas selanjutnya. Veno pamit, terima kasih Bu Dila. Sama-sama Nanti akan Veno. kita bahas lagi hal-hal menarik lainnya. Jangan lupa untuk selalu berilmu, beradab, dan berdaya guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.